Gimana teman-teman filmnya Malam Pertobatan? Mantap. Ya, aku pengen nanya-nanya dulu. Aku mulai dari Mas Dian sebagai sutradara mungkin. Mas ceritakan dulu dong Mas. Ini mic teman-teman ada mic lagi nggak? Ada mic satu lagi nggak? Pertanyaan pertama ya, Mas Dian ya, dari ini kan film yang diangkat dari cerpen ya. Bisa ceritain dikit nggak Mas dari proses kreatif menjadi cerpen menjadi film ini? Silakan Mas Dian. Pertama, thank you banget udah bisa menyaksikan Malam Pertobatan. Semoga mulai hari ini kita tobat bareng. Iya, amin. Pada saat saya memilih cerita lalu membaca cerpen Malam Pertobatan ini, sebenarnya kan peristiwa ini udah zaman dulu, mungkin generasi boomers yang pernah ngalamin, yang berita-beritanya juga saya pribadi tahu, jadi nggak begitu asing gitu ya dengan cerita terus peristiwa ini gitu. Lalu ketika creative development juga lancar-lancar aja gitu, karena suatu yang nggak jauh juga cerita ini terhadap lingkungan saya gitu. Yang menarik sebenarnya ketika karakter yang ada di cerpen ini bisa kenal dekat dengan para pemain utama karena memang secara generasi juga cukup jauh kan ya gitu. Jadi dengan waktu yang dioptimalkan ya pada akhirnya bisa mendeliver cerita ini dengan optimal itu sih Mas gitu. Terima kasih Mas Dian. Syutingnya di mana ya Mas Dian? Cerita soal waktu produksinya. Sebenarnya Cerita dikit soal syutingnya produksinya. di Magelang 1982 ceritanya. Sebenarnya peristiwa aslinya tuh sebenarnya di Jogja tahun 80-an itu. Karena ada peristiwa pertama kali begal itu ada di Jogja, tapi kita buat settingnya di Magelang supaya tidak terlalu berat ya ketika periodik time-nya gitu. Oke, terima kasih. Aku pindah ke Mas Hilmi sebagai editor cerpennya. Bisa cerita dikit nggak Mas tentang setting tahun 82 dan hubungannya dengan sekarang sebenarnya apa yang pengen disampaikan oleh cerpen ini kalau menurut Mas Hilmi sebagai editor cerpen? Ya, terima kasih. Kompas itu nerima cerpen banyak banget. Sehari bisa 15 cerpen. Jadi dalam setahun kadang kita nerima antara 3.500 sampai 4.000-an. Nah, kemudian setiap minggu di cerpen digital itu ada 2, lalu dicetaknya ada 1. Jadi setiap minggu ada 3. Setahun kira-kira ada 150 cerpen. Artinya cerpen ini begitu kita pilih itu harus bersaing dengan sekian banyak cerpen. Nah, kenapa tema ini menarik? Itu yang pertama. Karena kebanyakan ketika ngomongin Orde Baru atau ngomongin pemerintah zaman itu kebanyakan yang diangkat adalah cerita 65. 72 juga jarang diangkat, 71 Malari itu jarang diangkat, apalagi Petrus penembak misterius itu jarang. Nah, cerpen ini mengangkat tema yang jarang ditulis, itu satu hal yang menarik. Yang kedua, cerpen ini kita anggap menarik lagi karena intensif dari emosi yang diangkat. Jadi cerpen ini sebenarnya kan realis, cerpen realis yang dia tidak lagi realisme sosial meskipun peristiwanya secara sosial bisa dianggap ada, tetapi lebih kepada realisme psikologis. Di cerpen itu tarikan emosi si Baron sebagai tokoh utama itu intensif sekali. Bagaimana dia mengalami ketakutan, bagaimana dia kemudian ingat lagi kepada ibunya, ingat kepada pacarnya, itu intensif sekali. Dan ini kemudian menjadi satu hal yang menarik. Penulisnya canggih banget dalam meramu itu. Secara umum itu ketika orang mengalami ancaman itu ada 2 hal responnya, fight or flight, bertarung atau pergi. Nah, si Baron ini sebenarnya kan pilih yang kedua, pergi. Di situ. Kemudian ketika menonton film ini, saya salut dengan sutradara dan tim kreatif berhasil menghidupkan
cerita yang sepi. Sebenarnya ceritanya itu sepi dan dingin sekali, menjadi lebih hangat. Emosi-emosinya dikembangkan dengan baik sehingga cerita ini bisa lebih hidup. Satu hal bahwa cerita, tulisan, dan film itu dua wahana yang berbeda, dua entitas yang berbeda. Nah, di sini saya melihat dua hal yang berbeda meskipun irisan ceritanya sama. Itu kira-kira Mas, semoga menjawab. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Mas Dian dan Mas Ilmi. Saya pindah ke karakter Ratna sekarang. Lupa bisa ceritain tentang karakter Ratna dan mungkin perbedaan dengan film-film yang pernah dimainkan Zulfa sebelumnya. Silakan. Karakter Ratna. Jadi sebenarnya kita sempat reading juga pasti, terus diskusi sama Mas Sunu soal karakter Ratna. Karena kebetulan aku tidak lahir di zaman Petrus waktu itu. Karena aku lahir tahun 99. Jadi kayak jauh banget dari zaman Petrus itu. Tapi kebetulan memang kasus Petrus ini lumayan familiar buat aku karena aku belajar sejarah pasti. Dan hal-hal itu udah lumayan banyak gampang untuk kita cari tahu di internet dan belajar juga sama orang tua gitu, nanya-nanya. Jadi soal karakter Ratna ini selain diskusi pasti sama Mas Sunu, ngobrol sama Mas Kan, aku juga pasti riset juga sih. Oke, terima kasih Bapak. Kita pindah ke Mas Baron, Mas Kan. Cerita Mas gimana rasanya jadi preman targetnya Petrus Mas? Rasanya gimana Mas? Coba ceritain Mas. Rasanya seru ya, kayak buat aku yang paling menarik dari sebuah proses menghidupkan karakter itu gimana rasanya waktu pas syuting itu kayak nggak kerasa syuting, tapi kayak kita sebagai pemain itu seperti mengalami sebuah peristiwa aja. Dan waktu itu aku nggak ngerasa itu syuting sih, sepanjang proses di lokasi ngelihat setnya yang real, lihat kamar kayak gitu. Mungkin juga terbantu treatmentnya dari Mas Uni yang sebagai sutradara itu nggak terlalu sibuk memikirkan teknis, tapi lebih kayak gimana caranya ini tempat kamu, memberikan motivasi yang tepat dan kamu hidup aja di situ gitu. Jadi buat aku tuh itu ngebantu banget. Dan buat aku sebagai pemain gitu ya, aku ingat banget, menurut aku sebelum film ini peran terakhir yang menurut aku cukup kompleks yang aku mainin tuh ya Kucing Tubuh Indahku, film pertama aku itu. Terus setelah itu kan aku banyak mainnya supporting dan baru ini lagi dikasih kesempatan untuk bermain peran gitu dengan kompleksitas emosi yang lumayan, dan aku happy sih selama ngejalanin ini. Dan selalu yang paling menarik adalah setiap dapat karakter baru itu pasti ada ilmu baru yang dipelajarin gitu. Kayak aku nggak pernah tahu sebelumnya soal Petrus dan segala macam. Dan akhirnya ya tanya-tanya, terus googling, banyak nonton dokumenter di YouTube. Aku sempat tanya ibu aku dulu, Bu, dulu nggak sih peristiwa Petrus gitu. Jadi karena aku sangat jauh sama dunia itu gitu. Terima kasih Mas Kan. Beri tepuk tangan dong buat. Aku kembali ke Mas Sunu lagi sebagai sutradaranya. Bisa ceritain nggak Mas hal yang paling sulit Mas menghadirkan tahun 82 di tahun ini, dan dari pemindahan medium tadi, tantangannya Mas? 82 belum terlalu jauh sih, karena di Magelang pun kayak gereja atau pasar atau lainnya masih sama sebenarnya. Bisa dibilang lancar-lancar aja sih Mas. Lancar-lancar aja ya, nggak ada masalah berarti lah ya. Teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Ya, Runner. Halo, perkenalkan saya Amalina. Sebenarnya pertanyaannya pribadi mau ke Zulfa, agak sepele sih. Jadi sebagai pemeran Ratna di sini, menurut Zulfa, Ratna itu tuh more of a lover dalam konteks ke Baron atau more of a worshipper dalam konteks ke Tuhan. Itu, terima kasih. Mau langsung dijawab atau satu pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi deh. Ada teman yang lain lagi nggak? Oke, ini di atas.
Oke, selamat siang. Nama saya Ikhlas. Mungkin mau nanya ke Mas Sunu ya, tapi yang lain juga mungkin boleh kalau menambahkan. Kalau dari deskripsi atau mungkin trailernya kan kita pahamnya ini ya, film soal Petrus gitu. Tapi kayaknya di 40 menit terakhir semakin intensif nih, banyak banget scene soal gereja gitu, gereja Katolik secara khusus. Nah, saya penasaran aja sebenarnya kenapa kemudian elemen ini sangat prominent di dalam film gitu. Apakah dari cerpennya atau ada pesan yang lainnya begitu? Oke, terima kasih. Silakan. Oke, menurutku Ratna ini mungkin di awal di film di awal-awal dia bertemu Baron ya lover gitu. Cuman seiring berjalannya waktu semakin ada konflik yang dia lihat kepada Baron ya. Menurutku dia udah sampai di tahap yang akhirnya ikhlas memasrahkan takdir kepada Tuhan sih. Jadi itu sih. Itu udah soalnya lumayan jelas sih sebenarnya menjelang ending film tuh udah jelas banget dia kemana arahnya. Cukup menjawab? Terima kasih. Mas Unu? Iya. Sebenarnya Mas nggak ada pesan ataupun tujuan tertentu ya. Cuman memang kan kita ngomongin pertobatan gitu. Jadi ada lain selain itu karena memang di Jawa Tengah juga banyak Katolik gitu ya. Jadi kita lebih ke pertobatannya sebenarnya sih gitu. Jadi kebetulan memang secara gedung juga artistik juga dari sisi artistiknya dan ya begitu. Jadi nggak ada pesan atau tujuan tertentu sih, yang lebih ke pada masa itu memang banyak sih yang Katolik di Jawa Tengah gitu. Teman-teman yang lain, ada pertanyaan lagi? Wow, banyak. Saya tidak bertanya, tetapi ingin mengomentari. Tahun 82, saya kuliah di Bandung. Ada satu acara di Jogja, itu acara sesuatu yang meramalkan akan terjadi sesuatu. Ternyata sesuatu itu ternyata Petrus. Saya merasakan suasana Petrus saat itu dan pada siang ini ditampilkan sekelumit, secuil kejadian yang mewakili perasaan dulu. Jadi saya teringat tahun 82, ternyata Petrus begitu sangat mencekam, dan pada siang hari ini saya sangat menikmati dengan pikiran saya, dengan hati saya, dan saya diuplek-uplek perasaan saya, hati saya. Artinya bahwa begitu mengena, begitu dalam, begitu berkesan, begitu malam pertobatan itu begitu luar biasanya saya rasakan. Dan maaf, kebetulan saya Katolik, jadi saya lebih merasakan pertobatan dia. Dan sungguh-sungguh itu luar biasa kalau itu dirasakan dengan hati. Dan siang hari ini saya lelah merasakan perpindahan itu yang sangat luar biasa. Dan saya salut atas semua karya dari pemain, sutradara, dan semua yang terlibat bisa mewujudkan yang sangat amat luar biasa. Terima kasih. Tadi ada lagi yang mau bertanya kayaknya. Udah tolong Renat. Ya, sore, saya dari Amel dari Jakarta Barat. Ya, filmnya menarik banget, memberikan sesuatu yang berbeda maksud saya karena tadi ya dari isu yang dulu sempat mungkin agak sedikit sensitif gitu ya, tapi bisa diangkat. Oke, saya ingin tanya nih ke teman-teman, mungkin
mungkin ada pertimbangan khusus nggak selain tadi dari cerpen ya, karena memang mau meng-highlight tadi lebih ke apa tadi bahasanya realis, ini psikologis ya. Nah tadi kalau kenapa judulnya mungkin Malam Pertobatan. Kalau belum lihat sinopsisnya sama gambarnya ini saya sama sekali nggak ada bayangan ini tentang Petrus gitu kan. Ini kayak film horor ya kan, kalau nggak film-film drama seperti itu. Mungkin boleh diceritakan apa namanya teman-teman kenapa akhirnya dipakai final yang Malam Pertobatan yang seperti ini ya. Jadi sama sekali mungkin implisit ya mengenai Petrusnya ini juga nggak kelihatan seperti misalnya preman dan sebagainya. Yang kedua mengenai yang tadi ending di filmnya. Tadi kalau menurut pandangan saya pribadi tadi udah kuat banget ya untuk action. Saya juga enjoy sekali audionya dari klasik, kemudian dari musik-musik yang lain sampai juga beberapa audionya mix. Menurut saya itu sekarang sudah tidak begitu sering ya di film-film baru gitu ya. Jadi audionya menarik, simple tapi menarik. Nah saya ingin tahu nih kenapa pertimbangannya untuk di akhir itu kurang greget menurut saya ya. Tadi kan yang apa namanya Baron lari, kalau menurut persepsi saya dia ketembak ya, tapi mengapa mungkin dibiarkan seperti penonton memberikan kesimpulannya sendiri gitu ya. Ini kira-kira dor gitu. Ini kena nggak ya, mati apa enggak? Karena kalau di awal sampai pertengahan tadi kan udah lugas sekali untuk tadi Petrusnya kena langsung jeder apa semuanya begitu tegas gitu ya. Tapi klimaksnya kalau menurut saya kenapa agak kurang, apa memang dibiarkan kembali ke penonton gitu, kurang, kalau menurut saya kurang kuat gitu. Mungkin bisa diceritakan timbang apa mungkin nanti ada seri kedua gitu. Itu aja sih, terima kasih. Terima kasih. Mas Unu, silakan yang jawab mungkin. Sebenarnya bertobat itu sudah lewat sebenarnya. Kenapa kita nggak menghadirkan apakah itu Baron yang ketembak gitu ya? Karena ketika dia berpasrah, ketika dia ikhlas bahwa seburuknya takdir adalah sebaiknya takdir buat saya gitu. Apa saya pulang atau tidak? Apalagi ibunya juga udah ikhlas kalau kamu mau pergi ya pergi aja nak gitu kan. Jadi ketika dia akhirnya bisa berucap, bisa berdoa yang tadinya lidahnya keluh nggak bisa doa, sampai akhirnya dia bisa dan sampai akhirnya dia tulus doa ke itu, jadi penembakan itu udah nggak perlu buat kita untuk diperlihatkan sebenarnya. Jadi lebih ke open interpretasi dari audiens bahwa ini memang ketembak, ya pastinya ketembak, atau sebaliknya dia nembak Henrikus, nggak tahu juga sih gitu. Tapi Henrikusnya hadir di sini kan pasti itu. Ya gitu Mbak. Yang poster Mas. Kalau poster mungkin dari beberapa image yang kita pilih ini karena memang lebih personal sih, tentang satu malam dia bertobat gitu. Jadi malam-malam pertobatan antara dia dan ibunya, dan lebih ke situ, lebih ke personal, bukan ke peristiwanya. Benar tadi yang Mas tadi bilang bahwa ini memang cerita kecil dari peristiwa besar itu gitu. Seperti itu. Gitu Mbak. Ini aku tambahin sedikit ya. Boleh. Aku suka sama endingnya, menurutku sangat menarik dan ini sangat psikologis sih menurutku. Kalau teman-teman meyakini bahwa Baron itu ketembak di akhir film, mungkin Anda tipikal orang-orang yang pesimis. Tapi kalau Anda meyakini bahwa Baron itu adalah survive, selamat, berarti Anda orang yang optimis. Nah jadi waktu bisa dicek tadi waktu di ending film, hal pertama apa yang kepikir? Nah bisa ya tes psikologi. Jadi tangan mungkin teman-teman aku orang yang optimis apa pesimis? Baron tertembak juga berapa orang? Paling. Gitu sih kalau aku sih gitu. Kalau aku meyakini dia selamat, karena aku pengen jadi orang yang optimis. Beri tepuk tangan lagi buat Mas Kan alias Baron. Ya, kalau boleh saya nambah dikit. Kalau di cerpennya itu emang dia close ending. Jadi ada dialog Baron terus Dor mati. Tapi di sini dibikin tidak benar-benar close gitu. Karena itu tadi terbuka. Tetapi yang terpenting kalau saya setelah melihat film ini adalah bahwa betapa
kita ini sebenarnya sebagai manusia tidak ada yang benar-benar hitam, tidak ada yang benar-benar putih. Kita hidup di antara spektrum itu. Bahkan kita bisa lari di antara yang hitam dan putih. Kadang-kadang hitam, kadang-kadang putih. Nah, dalam kasus Baron yang kemudian dicap oleh negara sebagai orang hitam, di ujungnya kan kita bisa melihat ada sisi-sisi ilahiyah di situ. Dia ingin menjadi putih. Apakah akhirnya kemudian dia mati atau hidup? Nah itu tadi, tergantung dari persepsi kita. Seperti Mas Han bilang. Itu aja tambahan saya, terima kasih. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan lagi buat malam perdebatan teman-teman. Sayangnya waktu kita terbatas, jadi kita harus tanda tangan pose dulu, kita foto. Silakan teman-teman.